Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bilal Samawa dimanapun berada, terima kasih sudah mengklik video di channel ini. Di video kali ini, kami akan mengisahkan tentang seorang budak India yang senang melepaskan syahwatnya dengan seorang nyonya cantik yang sangat kaya raya. Ingin tahu kisah selanjutnya? Baiknya nonton terus video ini hingga akhir agar tidak gagal faham. Ada suatu kampung yang terpatri dalam catatan sejarah. Hiduplah seorang pria Arab yang sangat dihormati oleh masyarakat di desa. Sebagai seorang tokoh yang mempunyai kekayaan dan kehormatan. Terlihat rumahnya yang sangat mewah menjulang, mencerminkan kekayaannya dan kemewahannya. Pria Arab itu dengan penuh ketulusan dan rasa kasih sayang membeli seorang budak dari India yang akan diberikan sebuah harapan dan dibesarkan dalam ajaran Islam yang baik. Membentuk sebuah ikatan bagaikan sang ayah dan sang anak. Akan tetapi, takdir seringkali datang menyapa dengan berbagai cobaan dan ujian, serta penderitaan yang tiada hentinya. Ketika syahwat dan nafsu mengalihkan iman dan akal sehat istrinya, mengubah sebuah kebersamaan menjadi sebuah tragedi skandal perzinahan yang kelam. Namanya Haji Syarif. Ia memiliki seorang budak yang masih muda bernama Samsir. Dan bukan hanya itu, ia pun sudah menganggap Samsir sebagai anak angkat yang telah ia besarkan dengan sepenuh hati dan telah ia didik dengan pemahaman Islam yang baik. Di satu sisi, Nyonya Laila yang sebagai istri Haji Syarif yang cantik dan masih muda pun melihat Samsir sebagai sahabat yang siap membantu saat ada kebutuhan dan kesulitan. Waktu demi waktu terus berputar dan kedekatan mereka semakin kuat. Meskipun dalam kesendirian, Samsir merasakan ada getaran di hatinya yang tak bisa ia pahami sendiri setiap kali menatap Nyonya Laila. Di suatu malam yang dingin menyelimuti, Nyonya Laila terbangun dari tidurnya. Kemudian ia menyusuri jalan dan lorong rumah mewahnya itu. Ia menemukan Samsir yang sedang duduk dan termenung di samping jendela. Pandangannya terfokus pada sinar rembulan yang sangat indah. Nyonya Laila memanggil Samsir dengan panggilan lembut. "Samsir, mengapa kau masih belum tidur? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" Lantas, Samsir pun terkejut melihat Nyonya Laila yang tiba-tiba berada di dekatnya. Ia pun berusaha menyembunyikan keresahannya. "Tidak, Nyonya Laila, saya hanya sedang merenung." Kemudian, Nyonya Laila pun mendekat dengan penuh perhatian. Lalu Nyonya Laila duduk di samping Samsir. Kata Nyonya Laila, "Apakah kau tahu bahwa kita adalah sebuah keluarga? Sampaikanlah kepadaku, apakah yang sedang engkau pikirkan?" Dan mereka pun saling ngobrol berbagi pikiran dan perasaan. Dan percakapan yang seolah mempersempit jarak antara Samsir dan Nyonya Laila. Namun, waktu demi waktu terlewati, hingga pertemuan dalam percakapan pun semakin bertambah. Menghadirkan ikatan yang semakin hari semakin kuat. Hingga di suatu waktu, saat Haji Syarif sedang tidak berada di rumah, Samsir dan Nyonya Laila telah dibutakan oleh syahwat nafsu yang bergejolak, menjadikan sebuah skandal perzinahan yang tidak beradab. Saat Haji Syarif pulang ke rumah dan mendapati mereka yang sedang berdua di dalam kamar, Haji Syarif pun sangat terkejut dan marah sambil berteriak. Kemudian berkata kepada Samsir, "Samsir, apa yang telah engkau perbuat?" Amarah Haji Syarif memuncak memenuhi hatinya saat ia menyaksikan perbuatan yang menghancurkan hatinya antara Samsir dan istrinya itu. Ia melihat istrinya berada di bawah tubuh Samsir yang hanya mengenakan selembar selimut. Rasa kasih sayang yang sebelumnya hadir dalam keluarga mereka, tapi kini telah hilang oleh rasa khianat dan malapetaka kehancuran. Karena itu, Samsir telah dijatuhkan hukuman yang sangat kejam sebagai balasan atas tindakannya dengan memotong alat kejantanan Samsir. Sekalipun Haji Syarif dirundung perasaan kecewa dan gelombang pengkhianatan yang menyerang hatinya, ia pun menyesali keputusan yang terlalu cepat ia jatuhkan. Nyonya Laila dengan bahasa yang terbata-bata mengemukakan pertanyaan pada Haji Syarif bahwa apakah keputusan kita sudah benar? Kita sudah kehilangan anak. Maka dengan menahan kesedihannya, Haji Syarif pun lantas menjawab, "Kemarahan sudah membutakan pandangan kita. Saya juga tak tahu bagaimana memperbaiki semua ini. Akan tetapi, mungkin kita perlu untuk berdoa kepada Allah agar kita diberikan petunjuk
Kemudian Haji Syarif pun meminta maaf dan berusaha untuk menyembuhkan luka yang diderita oleh Samsir. Sedangkan di satu sisi, Samsir yang telah kini terbaring lemah dan penuh dengan rasa sakit yang amat sangat, serta tumbuh rasa dendam di hatinya sambil merenung dalam luka. Dengan suatu tekad di dasar hatinya, Samsir berucap, "Aku akan membalas dendam. Kehormatanku telah dirampas oleh mereka. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membuat mereka merasakan kepedihan yang sudah kurasakan." Waktu demi waktu pun berlalu, dan Haji Syarif pun menerima panggilan untuk satu urusan yang mengharuskan untuk meninggalkan rumah. Sedangkan Samsir yang kini telah sembuh dari luka itu dan kembali mendapatkan kekuatannya, menjadikan momen ini sebagai suatu kesempatan yang tepat dengan memantapkan hasratnya untuk balas dendam. Ia pun menuju kamar anak Haji Syarif dengan wajah yang penuh kepolosan, melihat dengan segala kepercayaan, dengan senyuman yang manis, tapi menyembunyikan suatu niat jahatnya. Samsir bertanya kepada anak Haji Syarif, "Apakah kamu ingin bermain?" Maka anak Haji Syarif pun dengan bahagianya mengangguk tanpa menyadari bahwa ada niat jahat dari Samsir di balik senyumannya itu. Kemudian dengan cepat, Samsir menuntun anak Haji Syarif ke lantai atas menuju sebuah kamar yang memiliki balkon di balik jendela. Saat Haji Syarif kembali, ia merasakan rumahnya dalam keadaan sunyi dan hampa. Terbesit dalam hatinya rasa kekhawatiran, hadirkan gelisah yang mulai menghantui pikirannya, hingga ia mencari anaknya dengan penuh kegelisahan. Tapi sekian lama ia mencari, anaknya pun tak ia temukan. Ketika ia menemukan anaknya di lantai atas bersama Samsir, ia pun seketika itu panik yang luar biasa. Seakan detak jantungnya berhenti sejenak saat melihat Samsir yang sudah bersiap-siap untuk melemparkan anaknya dari lantai atas rumahnya. "Samsir, mengapa engkau melakukan itu? Lepaskan anak itu," ucap Haji Syarif. Suaranya yang penuh dengan kemarahan dan ketakutan menghadirkan kepanikan yang luar biasa. "Wahai Tuan, inilah saatnya kita untuk saling membayar," ucap Samsir dengan suara yang pelan. "Seperti yang aku rasakan, maka kau pun akan merasakannya juga. Samsir, janganlah engkau melakukan hal itu. Ingatlah kepada Allah," ucap Haji Syarif dengan suara yang memelas penuh harap. "Anda akan kehilangan segalanya, ataukah Anda menentukan pilihan?" ucap Samsir dengan nada penuh ancaman. Dan Haji Syarif pun diminta oleh Samsir untuk mengambil sebuah pisau dapur. Dalam kondisi yang sangat terdesak, pada akhirnya Haji Syarif menuruti keinginan dan perintah Samsir untuk memegang pisau. Samsir dengan tatapan tajam yang menyala penuh dendam, berdiri di pinggiran balkon dengan nada ancaman dari jiwa kecil yang menjadi korban sebuah dendam orang terdekatnya. "Tuan harus memilih sebuah pilihan antara darah keturunan atau harga diri," ucap Samsir dengan nada pelan tapi serius. Haji Syarif merasakan bagaikan kilat yang menyambar tubuhnya, dan tangisannya bagaikan aliran sungai yang mengalir begitu derasnya. "Samsir, sungguh engkau telah menjadi bagian dari keluarga kami. Mengapa engkau tega melakukan perbuatan itu?" ucap Haji Syarif yang berusaha meyakinkan Samsir untuk bisa sedikit merasakan iba pada dirinya. "Tahukah Anda, Tuan, Anda sudah merampas sesuatu dariku yang tak bisa tergantikan oleh apapun itu. Dan inilah saatnya bagiku untuk menagih atas apa yang engkau ambil sebagai balasannya," ucap Samsir dengan nada yang masih tenang. Dengan kesedihan yang teramat sangat, Haji Syarif merayu Samsir dengan berkata, "Biarkanlah mereka hidup. Kamu bisa melakukan apa saja terhadap diriku." Akan tetapi Samsir menyela dengan berkata, "Kerjakanlah apa yang aku perintahkan, Tuan. Aku ingin Tuan memotong alat kejantanan Tuan sendiri," ucap Samsir dengan semakin serius. Dengan kesedihan yang luar biasa dan perasaan yang penuh dengan ketakutan dengan sebuah pilihan, maka Haji Syarif pun mematuhi permintaan Samsir. Derean air mata yang terus mengalir bercampur darah dan pengorbanan dalam tindakan yang terakhir untuk menyelamatkan keluarganya yang masih tersisa. Namun, masih dalam hitungan detik, Samsir membuat keputusannya sendiri yang sangat mengerikan dengan melemparkan sang buah hati dari Haji Syarif dari atas balkon yang sangat tinggi. Teriakan memenuhi ruangan itu dengan jeritan dan tangisan dari nyawa mungil Haji Syarif.
Suasana hening perlahan menyelinap sepi, bertukar dari gemuruh yang tadinya riuh. Tatapan Samsir yang memenuhi ruangan balkon menatap mata Haji Syarif. "Sekarang kita impas tuan, dan kita sudah sama-sama kehilangan," ucap Samsir. Kisah ini membentuk sebuah makna yang mendalam tentang sangat pentingnya sebuah kesabaran dan kebijaksanaan dalam menetapkan suatu keputusan. Sebab setiap langkah kita yang kita pilih akan membawa dampak signifikan pada suatu takdir di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan semoga berkesan di dalam hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.